yang sehat ya nak di sana. Berdoa biar kita bisa kumpul lagi, biar mama bisa bawa Wapi ke Cikande. Amin. Lupa. Aduh. Dan kalau belum dengar ceritanya, dengan suami yang pertama apa yang terjadi? KDRT. Terjadi sejak kapan? Sejak anak usia 5 bulan. Apa yang dilakukan suami? Mantan suami? Dia menampar dan melempar HP. Berkali-kali? Sering, jadi setiap ada masalah di luar, yang kena imbas saya. Bertahan sampai bertahun-tahun seperti itu? Karena saya selalu curhat sama orang tua. Kalau bisa dipertahanin, jangan sampai orang lain tahu. Jadi saya simpan terus. Sampai akhirnya dia fatal, memukul saya sampai anak saya yang kena tonjok. Jadi saya dari situ yang nggak terima. Innalillahi. Karena anak saya kan udah gede. Saat itu umur berapa? 6 tahun pasti, 5 tahunan? 4 tahun. Dia ngeliat ibunya mau dipukul, dia yang maju. oh, nangis. Ya Allah. Saya memaksakan pulang jam 2 malam ke rumah orang tua tanpa berbicara apapun. Di situ bulat tekad berpisah. Dari situ saya cerita, saya udah pasrah, saya udah nggak bisa. Dia bilang ikut saya ke rumah orang tua saya ikutin, tapi tetap seperti itu. Berpisah. Berpisah, saya minta pisah. Itu pun dengan saya harus kabur dulu, baru dia ngasih surat talak. Bagaimana dengan suami kedua? Awalnya baik-baik. Setelah kita merantau ke Jakarta, di situ mulai KDRT. Pernikahan. KDRT lagi? 6 bulan. Iya. Innalillahi. Dalam 6 bulan pernikahan sudah KDRT? Sudah KDRT. Setelah itu pindah merantau lagi kan di daerah Kampung Bandan. Saya lagi hamil 5 bulan. KDRT lagi. Sampai pada Lebam. Ya Allah. Kenapa? Alasannya itu apa? Karena dia terlalu posesif dan cemburu. Karena waktu itu saya jaga warung makan. Namanya kita sebagai pelayan kan suka ada yang celetuk bercanda, jadi dia memperhatikan. Dikiranya saya juga seperti itu. Tanpa alasan yang jelas tiba-tiba masuk ke kamar. Saya ditarik, saya dibanting, sampai ini saya lebam. Di kondisi hamil 5 bulan? Iya. Innalillahi. Saya ikutin, saya pulang. Habis 7 bulanan ibu saya datang, saya cerita. Saya ikut balik sama ibu saya ke Cikande. Di kondisi hamil 7 bulan? Iya. Tak lama kemudian dia ikut ke Cikande. Usia anak saya 1 tahun, dia mulai KDRT lagi. Sampai sempat saya diacungin pisau. Dari situ saya sudah nggak mau. Aduh. Cuman saya tetap mencoba menutupi aib rumah tangga saya. Saya curhat sama ibu saya. Ibu saya bilang, malu, nanti cerai lagi, cerai lagi. Tapi posisi saya sudah tertekan dan takut. Sedangkan saya yang bekerja, saya yang menafkahi keluarga, tapi saya juga yang disiksa. Ya Allah. Menyerah lagi akhir? Menyerah. Tidak peduli omongan orang? Tidak. Dari situ saya sempat tidak mau yang namanya bersuami lagi. Dan sampai anak saya bilang gini, yang besar, Mama, udah Mama gak usah punya suami lagi. Ada anak yang pertama? Yang siap jaga Mama. AA sakit lihat Mama dipukulin terus. Innalillahi ya Allah. Anak yang kedua di mana sekarang? Anak yang kedua dibawa mantan suami. Sejak perpisahan itu? Iya, 1 bulan dia pulang ke Kuningan. Balik lagi bilangnya buat silaturahmi, ternyata anak saya dibawa. Posisi saya kan lagi kerja. Sampai sekarang gak ketemu? Sempat ketemu. 4 tahun ini belum ketemu karena saya, keadaan ekonomi saya kan lagi turun, jadi saya gak ada ongkos buat ke sana. 4 tahun ini gak ketemu. Bagaimana dengan suami yang sekarang? Suami datang? Ikut ya? Ikut. Ya. Boleh saya panggil ya? Boleh. Boleh suaminya? Alhamdulillah, silakan Pak. Maaf, dengan siapa ini namanya? Pak Bang. Pak Bang. Maaf tadi saya mendengar cerita masa lalu istri. Pak Bang pasti sudah tahu juga? Sudah. Alhamdulillah, saya semenjak menikah sama dia,
saya merasa diratukan. Aduh ya Allah. Setiap saya emosi dia selalu mengalah. Di saat situasi paling terendah pun dia selalu support istrinya. Apa yang menjadi pilihan saya dia selalu support. Selama itu baik. Pak Abang, Ya. saya mendengar saja saya teriris hati saya. Apalagi Pak Abang, suami dari istri tercinta, pernah diperlakukan seperti itu. Rasanya pasti lebih bergejolak lagi, betul? Betul lah. Sampaikan sesuatu sekarang ke istri. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita jalanin. Walaupun sesulit-sulitnya kehidupan, kita jalanin berdua. Cium kening. Cium kening. Ya Alhamdulillah. Ya Allah. Allah mempersiapkan laki-laki ini. Yang kemarin jadikan pengalaman. Ambil manfaat dan pelajaran. Dibuat sakit dulu oleh Allah. Supaya terasa betapa indahnya disayang. Anak usia berapa sekarang, Abang? 4 tahun setengah. Sehat? Kemarin baru keluar dari rumah sakit. Kenapa? Dia punya pneumonia sama infeksi sel darah merah. Aduh, ada-ada aja ya Allah. Sejak kapan diketahui seperti itu? Di usia 2 tahun. Awalnya sih demam biasa. Cuman lama-kelamaan batuk. Terus batuknya itu gak mau berhenti, sudah diuap. Saya bawa ke rumah sakit, ternyata emang harus dirawat. Dapat 1 minggu dirawat, dia drop lagi. Saya rawat lagi. Dari situ dia udah divonis punya pneumonia. Jadi harus benar-benar merawatnya. Dan itu semua perlu biaya. Iya. Mudah-mudahan ya ada solusinya, ada penyelesaiannya. Amin. Amin. Ada-ada aja ya, Pak. Manusia itu dalam hidup setidaknya akan mengalami 3 masa. Yang pertama, masa lalu. Sehebat apapun, sekepengen apapun kita kembali ke masa lalu, nggak bisa. Maka untuk yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang kedua, masa kini. Masa sekarang yang sedang dijalani. Dan yang ketiga, masa depan. Sesuatu yang belum tentu terjadi dan belum tentu kita alami. Maka Ahilman ingin menguatkan Ibu Ratna, juga Pak Abang, agar tetap tegar dengan apa yang pernah terjadi kemarin. Semoga Allah memberikan banyak kebaikan atas semua yang telah terjadi kemarin itu. Dan percayalah, di balik semua kejadian pasti ada kebaikan. Harus yakin itu. Harus yakin. Siapa yang ngasih? Allah. Tidak ada satupun yang terjadi illa biiznillah, kecuali semua terjadi atas izin Allah. Kalau saya izin menganalogikan dengan santan kelapa. Ternyata santan kelapa itu untuk jadi santan yang bagus itu nggak tiba-tiba jadi. Ternyata awalnya harus diambil dari pohon kelapanya, diambil ceger, kemudian jatuh. Setelah jatuh, si kelapa itu kemudian dibelah lagi. Setelah dibelah, dibuka lagi. Setelah dibuka, diparut lagi. Setelah diparut, diperes lagi. Setelah diperes, kemudian nanti harus digoreng lagi. Kemudian diperes lagi, baru jadi santan yang mahal yang ada hari ini. Maka dalam hidup kadang kita butuh dibanting agar kita terpelanting untuk bisa mendapatkan kebaikan. Kadang harus ditempa agar Allah menempatkan kita pada keadaan yang lebih baik. Sekarang nggak selesai ujiannya. Iya. Ternyata putranya diuji dengan sakit. Karena kalau anak yang sakit tentu orang tua yang lebih sakit sebenarnya. Bu Ratna, Pak Abang, mudah-mudahan disehatkan terus. Amin. Untuk mendampingi putranya yang sakit. Betul. Amin. Jangan sampai putranya sakit, orang tuanya juga sakit. Ya. Dan saya percaya, di balik keadaan anak yang diuji dengan sakit, pasti Allah menyiapkan pundak yang kuat dari orang tua untuk bisa membersamai anak tersebut. Insya Allah.
Tapi yang rindu dengan anak kedua itu kebayang juga sih 4 tahun loh. Coba sampaikan sesuatu. Wapi, Mama kangen sama Wapi. Walaupun Mama jauh, Mama sayang, Mama doain yang terbaik buat Wapi. Sebisa Mama pun ingin merawat Wapi, ingin kumpul bareng. Mama ingin memegang tangan kecil Wapi, mencium muka Wapi. Yang sehat ya nak di sana. Berdoa biar kita bisa kumpul lagi, biar Mama bisa bawa Wapi ke Cikande. Amin. Lupa. Aduh. Dan ini Irfan, pentingnya punya suami yang menguatkan seorang istri. Karena seorang istri itu bisa jadi kuat ketika punya pendamping yang kuat. Tapi seorang istri bisa lemah kalau suaminya pun juga lemah. Ibu Ratna dengan keadaannya, Allah mengirimkan Pak Abang dengan penuturan daripada Ibu Ratna menyebutkan beliau diratukan. Itu kata luar biasa. Itu kata yang luar biasa. Kami pun mohon maaf. Istri saya, istri Irfan. Belum tentu, Setuju. ketika ditanya, gimana sikap kita jadi suami? Iya. Belum tentu gitu. Seperti yang dirasakan Ibu Ratna. Ibu Ratna. Aduh, mau nanya apa, Kak? Pak Ustadz, dosa besarkah saya tidak bisa merawat anak saya dengan tangan saya sendiri?